wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melia Eka Putri Anggrayeni dengan NIM 3420200515. Saya merupakan mahasiswi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palembang. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester mata kuliah evolusi yang telah diberikan oleh Bapak Sultan Nawawi, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah evolusi. Baiklah, soal yang pertama yaitu berikan contoh bukti evolusi dari anatomi perbandingan, embriologi perbandingan, dan biologi molekuler pada masa lalu dan masa sekarang. Dari bukti anatomi perbandingan dapat diketahui bahwa alat-alat fungsional berbagai binatang dapat dibedakan menjadi dua struktur, yaitu struktur homolog dan struktur analog. Yang pertama, struktur homolog merupakan alat atau organ tubuh yang asal filogenetiknya serta struktur dalamnya pada dasarnya sama namun memiliki fungsi yang berbeda. Contohnya itu, tangan manusia memiliki struktur yang sama dengan berbagai organ tubuh mamalia lainnya, seperti tungkai depan kucing, sirip paus, dan sayap kelelawar. Fungsi organ tubuh dari tiga spesies mamalia selain dari manusia itu sangat berbeda. Tungkai depan kucing memiliki fungsi untuk berjalan, menangkap mangsanya, dan meloncat. Sementara fungsi dari sirip paus juga demikian, memiliki struktur anatomi yang sangat mirip dengan tangan manusia, namun tidak bisa digunakan untuk memegang, hanya bisa digunakan untuk berenang. Begitu juga dengan sayap kelelawar yang bisa digunakan untuk terbang, dan tangan manusia yang biasanya digunakan untuk memegang sesuatu. Yang kedua, struktur analog. Analog merupakan alat-alat tubuh yang memiliki bentuk dasar tubuh yang berbeda, namun karena perkembangan evolusi yang konvergen sehingga mempunyai fungsi yang sama, atau alat-alat tubuh yang fungsinya sama tapi asal filogenetiknya, perkembangan embrional dan strukturnya yang berbeda. Contohnya itu seperti pada gambar, terdapat 4 buah sayap kupu-kupu dan sayap burung. Nah, pada gambar tersebut dapat kita lihat perbandingan struktur penyusun dari beberapa sayap, tapi keempat sayap tersebut memiliki fungsi yang sama, yaitu sama-sama digunakan untuk terbang. Selanjutnya, bukti evolusi yang kedua yaitu embriologi perbandingan. Organisme yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan mengalami tahapan yang sama dalam perkembangan embrionya. Contohnya itu, semua embrio vertebrata akan mengalami suatu tahapan yang dimana mereka memiliki kantung insang dan rongga tulang belakang. Pada tahapan perkembangan ini, ikan, kura-kura, ayam, sapi, dan kelinci, manusia, serta vertebrata lainnya lebih banyak kesamaannya daripada perbedaannya. Pada perkembangan selanjutnya menjadi semakin bervariasi, akhirnya akan memiliki ciri khas dari setiap kelasnya. Bukti evolusi yang terakhir yaitu biologi molekuler. Pada biologi molekuler, semua bentuk kehidupan saling berhubungan sampai tingkat tertentu melalui cabang-cabang keturunan dari organisme yang paling awal. Contohnya itu seperti manusia dan bakteri. Mereka memiliki beberapa protein yang sama. Enzim-enzim sitokrom terdapat hampir pada seluruh organisme makhluk hidup. Soal yang kedua yaitu berikan contoh genetic drive, efek leher botol, dan efek pendiri di Indonesia. Perlu kita ketahui, genetic drive atau hanyutan genetik merupakan penyebab yang terjadi di dalam gen pool karena suatu kejadian yang menyebabkan potensi alel dalam populasi tersebut mengalami perubahan. Ada 2 jenis genetic drive, yaitu efek leher botol dan efek pendiri. Nah, contoh dari efek leher botol itu adanya kebakaran hutan, banjir, gempa bumi, dan bencana alam lainnya yang dapat mengakibatkan penurunan populasi secara drastis. Pada gambar-gambar berikut merupakan salah satu efek dari leher botol yang bisa mengakibatkan penurunan populasi secara drastis.
Akibatnya, individu-individu yang selamat tidak lagi dapat mewakili genetik yang pernah ada. Bahkan mungkin alel dengan sifat tertentu akan hilang. Selanjutnya yaitu contoh dari efek pediri. Ketika suatu kelompok kecil individu yang menempati habitat baru yang terpencil dan tidak berpenghuni tidak akan mewakili keanekaragaman genetik dari populasi asal yang ditinggalkan. Nah, keanekaragaman yang dibawa dari kelompok kecil tersebut akan menentukan komposisi genetik populasi yang terbentuk. Sehingga sering dikatakan bahwa pada daerah-daerah tersebut terdapat spesies yang endemik atau hanya pada daerah tersebut terdapat spesies endemik tersebut. Contohnya yaitu misalnya pada Sumatera Selatan memiliki harimau. Nah, maka jika harimau Sumatera itu dipindahkan ke Pulau Jawa, maka pada di Pulau Jawa itu tetap dinamakan harimau Sumatera, bukan harimau dari Pulau Jawa. Seperti itu contoh dari efek pendiri. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu berikan contoh mutasi yang Anda temui di kehidupan sehari-hari. Perlu kita ketahui, mutasi itu merupakan perubahan dalam susunan DNA suatu organisme. Perubahan susunan DNA yang terjadi pada gamet akan merubah gen pool populasi dengan menggantinya dengan alel yang mengalami mutasi. Salah satu contoh mutasi di kehidupan sehari-hari yaitu Down syndrome. Down syndrome itu merupakan kelainan bawaan yang ditandai kumpulan gejala fisik seperti hidung pesek, mata kecil, telinga kecil, lidah besar, dan perawakan pendek, serta juga disebut dengan trisonomi 21 karena disebabkan oleh kelebihan jumlah kromosom 21 yang berjumlah 3 atau tri yang pada orang yang terjadi pada orang normal mempunyai 2 kromosom. Nah, Down syndrome ini menyebabkan penampilan wajah yang khas, cacat intelektual, keterlambatan perkembangan yang dapat terkait tiroid atau penyakit jantung. Down syndrome pada umumnya 95% disebabkan karena gagalnya pembelahan sel gamet atau sel telur atau sperma pada proses meiosis 1 dan meiosis 2 sehingga mengakibatkan terjadinya kelebihan kromosom 21 sel gamet. Apabila sel gamet dibuahi akan menghasilkan bayi dengan kelebihan kromosom 21 atau disebut trisonomi 21 atau Down syndrome. Soal yang terakhir yaitu yang keempat, apa yang kalian ketahui tentang isolasi reproduksi prezigot dan postzigot? Berikan contohnya yang kalian temui di kehidupan sehari-hari. Bisa di manusia, hewan, atau tumbuhan. Isolasi prezigot merupakan isolasi yang terjadi sebelum terjadinya fertilisasi, sehingga dapat mencegah terjadinya perkawinan antara individu yang berbeda spesies. Isolasi prezigot ini terjadi karena adanya isolasi ekologi, isolasi perilaku, isolasi mekanik, dan isolasi temporal. Contohnya itu pada katak pohon dan kodok yang hidup di air. Jika dipertemukan, tidak akan terjadi perkawinan diakibatkan isolasi ekologi yang telah berlangsung lama. Sedangkan isolasi postzigot ialah isolasi untuk mencegah terjadinya perkembangan atau reproduksi individu hibrid yang dihasilkan. Isolasi postzigot ini terjadi melalui inviabilitas hibrid atau kelemahan hibrid, sterilisitas hibrid, dan penurunan kualitas hibrid. Contohnya itu perkawinan antar spesies kapas yang menghasilkan hibrid fertil, akan tetapi keturunan generasi selanjutnya akan mati karena tumbuh menjadi tanaman yang lemah.
Baiklah, mungkin itu saja jawaban dari ujian tengah semester mata kuliah evolusi dari saya. Apabila ada kata salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.